Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita bahas materi selanjutnya. Untuk yang tugas kemarin ada yang kesulitan. Kemarin saya cek kayaknya sudah bisa ya, udah betul. Nggak ada yang sulit kan? Sudah dikumpulkan ya kemarin semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau kesulitan untuk ngupload, silakan lapor saya WA, tapi nanti tetap coba diupload di tim ya. Karena nanti kalau dikirim di WA nanti saya lupa. Sudah saya lihat beberapa, sepertinya sudah betul. Kita nggak perlu membahas ya, itunya tugasnya sudah pada bisa. Untuk kemarin, untuk yang apa kemarin ya? Biner ya. Untuk yang biner, kalau yang pecahan, ya pecahan kalau misalkan hasilnya selalu berulang. Jadi pada step keberapa itu biasanya ada yang berulang. Ya, karena pecahan biasanya nilainya berulang. Nah itu di stop aja kalau ada kayak gitu. Oke. Untuk materi selanjutnya itu tentang sistem persamaan linier. Jadi kita coba selesaikan SPL, sistem persamaan linier ini dengan metode numerik. Itu ada beberapa metode nanti yang akan kita pelajari. Untuk metode yang kita pelajari hari ini itu basicnya adalah analisis real. Jadi analisis real tentang operasi baris elementer yang di matriks kalian sudah dapatkan ya. Jadi kita kalikan atau kita tambahkan supaya dia bisa membentuk matriks dari hasil operasi baris elementer. Langsung saja saya tampilkan materinya. Sudah kelihatan screen saya? Sudah, Pak. Oke. Belum, Pak. Belum, ditunggu yang belum. Sudah, Pak. Oke, sistem persamaan linier. Kita bicara tentang SPL. Jadi yang namanya sistem itu tentu persamaannya lebih dari satu. Kalau hanya satu, dia hanya persamaan. Kalau lebih dari satu, dia dinamakan dengan sistem. Nah, yang kita pelajari ini adalah yang linier. Jadi bukan pangkat, ya bukan yang ada pangkatnya. Atau ada perkalian antar variabel. Ini untuk persamaan linier, saya full screen aja. Persamaan linier dengan n variabel, di sini x1, x2 sampai xn itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi dia linier 2n kali xn plus 2n min 1 kali xn min 1 plus dan seterusnya sampai xa sama dengan 0. Suatu persamaan aljabar dalam variabel x adalah suku banyaknya polinomial berderajat n lebih besar sama dengan 1 dalam x. Ya, ini bedanya dengan persamaan aljabar.
Ada juga persamaan transenden. Suatu persamaan yang memuat suku dalam X yang dapat dinyatakan sebagai berhingga operasi aljabar. Contohnya ada sin X, cos X, ln X, pangkat X, dan seterusnya. Ini beberapa persamaan dalam matematika yang akan kita pelajari di sini adalah yang persamaan linear. Nah, untuk bentuk umum dari SPL, saya singkat aja ya untuk persamaan sistem persamaan linear SPL. Seperti yang saya utarakan tadi, kalau bicara tentang sistem, pasti di sini persamaannya lebih dari satu. Ya, ini ada n persamaan. Nah, bentuk SPL seperti ini biasanya kalau secara numerik ya pengerjaannya itu dinyatakan dalam bentuk matriks. Dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Jadi A ini adalah koefisiennya. Jadi A11, A12 dan seterusnya. Ya, ini membentuk matriks A. Kemudian X-nya itu adalah matriks X1, ya elemennya adalah X1, X2 sampai Xn. Ini biasanya bentuknya n kali 1 ya. Kemudian yang B ini matriks yang di sini augmented ya. B1, B2 sampai Bn. Jadi kalau ada SPL seperti ini, kemudian untuk metode numeriknya di sini kita coba buat matriksnya. Nah, sebelum kita membahas penyelesaiannya secara numerik, kita ingat dulu bentuk-bentuk SPL. Jadi sistem persamaan linear itu ada 3 di sini. Yang pertama yang mempunyai penyelesaian tunggal. Ya. Ini coba kita selesaikan ya. Jadi ada 3 yang punya penyelesaian tunggal, yang tidak punya penyelesaian, dan yang punya penyelesaian yang tak berhingga. Jadi ada 3 bentuk sistem persamaan linear. Kita coba selesaikan. Biasanya ini pakai apa? Penyelesaiannya Eliminasi substitusi. Eliminasi substitusi ya. Coba yang nomor 1, 2x1 plus 3x2 sama dengan 7. 2x1 plus 9x2 sama dengan 13. Ini diapakan? Dikurangi ya, supaya x1-nya hilang. 3 min 9, jadi min 6. X2 sama dengan 7 min 13 min 6 ya. Jadi X2-nya adalah 1. Nah, kalau saya ngambil dari sini 2 dikali 1 plus 3 kali X2 sama dengan 7 ya. Berarti 3X2 sama dengan 7 minus 2. 7 min 2 5 ya. Berarti X2-nya sama dengan 5/3. Betul ya? Ini kalau dia hanya punya satu penyelesaian. Oh, maaf. Ini X. Salah ya. Ini X2 ya. Sebentar. Ini salah saya. 2x1 plus 3 kali x2-nya 1. Sama dengan 7. Nggak bisa. Oh, sebenarnya. Saya tulis di bawahnya saja. Di sini
2x1 plus 3 kali 1 sama dengan 7. 2x1 sama dengan 7 min 3. 4 ya. Jadi x1-nya sama dengan 2. Ini adalah penyelesaian dari SPL-nya. Jadi dia hanya punya 1. Kalau X-nya ini 1 berarti kan ini 2, 4 plus 3. 7 ya, betul. 2 dikali dengan 2, 4 tambah 9 dikali 1. 13, betul ya. Jadi kalau ingin mengecek apakah dia penyelesaian atau bukan, dimasukkan saja ke dua persamaan ini. Nah, itu kalau dia hanya punya penyelesaian. Kalau yang nomor 2, dia tidak punya penyelesaian. Coba di sini X1 plus 3X2 sama dengan 5. Sedangkan yang kedua adalah 3X1 plus 9X2 sama dengan 7. Ini kita kali 3 ya. 1. Jadinya 3X1 plus 9X2 sama dengan 10. Sedangkan yang kedua adalah 3X1 plus 9X2 sama dengan 7. Dari sini sudah berbeda ya antara yang 1 dan yang 2. Jadi yang 1 ini 3X1 plus 9X2 sama dengan 10. Yang persamaan kedua adalah 3X1 plus 9X2 sama dengan 7. Kalau kita substitusi eliminasi pasti nggak bisa. Karena ini di sini 10, di sini 7. Jelas beda. Maka ini tidak punya penyelesaian. Ya, tidak punya penyelesaian. Yang ini penyelesaiannya adalah 2,1. Kemudian yang ketiga sekarang sistem persamaan yang ketiga 2x1 plus 3x2 sama dengan 5. 4x1 plus 6x2 sama dengan 10. Kalau ini kita kali 2, ini kali 1. Jadinya 4x1 plus 3x2, 6 ya. 6x2 sama dengan 10. 4x1 plus 6x2 sama dengan 10. Nah, jadinya antara persamaan yang pertama dan yang kedua itu sama. Sehingga dari 4x1 plus 6x2 sama dengan 10. Ini kan solusinya banyak. Tergantung nilai dari salah satunya. Misalkan X-nya kita ambil, ini 10 ya. Misalkan X-nya misal X1-nya sama dengan 1, maka X2-nya sama dengan di sini nah 1 ya. Maka jumlah 10. Kalau X1-nya kita ambil 2, maka X2-nya adalah 8, 2/6, 1/3. Kalau X1-nya sama dengan 3, X2-nya adalah 4 kali 3, 12. 12 harusnya minus 2. Harusnya min 2, berarti minus 2, 1/3. Nah, jadi penyelesaiannya ini ada banyak. Ini 3 jenis SPL.
Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Atau resen juga boleh. Nah, ada banyak metode. Di sini ada 6 ya yang akan kita pelajari untuk menyelesaikan SPL. Kalau kita selesaikan seperti ini, eliminasi substitusi ini kan penyelesaiannya secara analitik. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan SPL ini dengan cara numerik? Ini ada beberapa metode: eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, matriks balikan atau inverse, dekomposisi LU, iterasi Gauss-Seidel, dan iterasi Jacobi. Kita masuk yang metode pertama, eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss ini kita tentukan matriks segitiga atas pada eliminasi Gauss dengan operasi baris elementer. Ini sudah kalian dapatkan di aljabar linier ya, operasi baris elementer. Langkah-langkahnya menukar posisi dua buah persamaan atau dua baris ya. Menambahkan sebuah persamaan, jadi bisa ditukar, ditambahkan, atau dikali. Oke. Kita langsung praktek. Nah ini ya, jadi SPL-nya kita buat matriks seperti tadi, matriks seperti ini. Kemudian kita lakukan OBE, operasi baris elementer, sehingga kita dapatkan matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu ini ya, jadi yang ada elemennya yang segitiga yang bagian atas, yang bagian bawah ini 0. Nah, setelah itu baru kita back substitution. Nah, jadi dari yang bawah ini kan ketemu X3-nya. X3 sama dengan ini per ini. Kemudian baru kita dapatkan X2 dan X1. Gitu. Contoh sekarang. Di sini contohnya sampai X4 ya. Sebentar. Saya contohkan eliminasi Gauss ya. Eliminasi ini coba nggak usah saya tampilkan. Kalian lihat di sini. X1 minus X2 plus 2X3 min X4 sama dengan min 8. Kemudian ada 2X1 min 2X2 plus 3X3 min 3X4 sama dengan min 20. Dan X1 plus X2 plus X3 sama dengan min 2. Yang terakhir X1 min X2 plus 4X3 plus 3. 4 sama dengan 4. Nah, kita selesaikan SPL ini. Kita pakai eliminasi Gauss. Jadi langkah pertamanya kita buat matriks. Matriksnya matriks A, X sama dengan B. Nah, matriks A-nya saya dibantu ya nanti. 1 min 1 2 min 1. Ya. Yang sini A. 2 ya. Itu A, Pak. Oh, ini A, ini matriks A.
Yang itu loh Pak. AX1 itu loh Pak. Gimana? 2x1. Dua. 2x1. Itu 2. Dua. Ya. Saya kira iya ya. Min 2 Min ya. 2, 3. 3, min 3 3. min 3. Ya. Satu. 1, 1, 1. 0. 0 kan? Yang Ya. ini 1. 1 min 1. Min 1. 4, 3. 3. Oke, ini matriks A. Matriks X-nya adalah X1, X2, X3, X4. Sedangkan matriks B-nya adalah min 8, min 20, min 2, 4. Nah, oke, setelah dapat ini, ya, ini kita buat seperti ini. Jadi saya tulis lagi. 1 min 1, 2 min 1, 2 min 2, 3 min 3, 1, 1, 1, 0, 1 min 1, 4, 3. Nah, ini saya tambah dengan matriks yang B. Min 8, min 20, 2, 4. Ya, jadi kolomnya saya tambah di sini dengan matriks B. Yang Oh ya, min. ya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan matriks ini, ya, kita buat yang matriks A-nya ini adalah matriks segitiga atas. Jadi sampai sini, yang bagian sini kita nolkan. Kita buat matriks segitiga atas dengan cara OBE, operasi baris elementer. Nah, caranya pertama kita ubah yang baris kedua. Di sini kan 2, ya. Berarti yang baris, atau saya tulis ini, langsung saya tulis ini. Baris kedua minus, ya, supaya jadi 0 itu kan kita kalikan yang satu ini dengan min 2. Jadi 2 baris kedua minus 2 baris ke 1 ya. Ya. Ini ditambahkan ke baris kedua. Oke, saya tulis lagi di sini. 1 min 1, 2 min 1. Min 8. Jadi 2 min 2 0. ditambah. Ini kan 0 berarti ya. Ya. Kemudian min 2 plus 1 ya. Plus 2. Min 2 plus 2, Pak. Kan baris. Nah. Oh ya. Min 2 plus 2. Kan? 0. Ditambahkan ke sini 2. Berarti ini 0. Ini 3 min 4 berarti. 3 min 4 min 1. Min 3 plus 2. Plus 2. Min 1. Ini min 20 plus 16. Plus min 4. Oke. Oke, sekarang kita rubah yang baris ketiga. Baris ketiga ini tetap kita mengacunya ke baris yang pertama. Di sini 1, berarti kita tinggal mengurangkan saja di situ. Baris ketiga dikurangi baris pertama ya. Ditambahkan di sini ke baris ketiga yang baru. Sehingga 1 min 1 ya, 0.
1 Min min 1 1 plus 1. 2. 1 plus 1, 2. 1 min 2. 2 min 1. 0. 0 min 1. Plus ya. Jadi ini 1. Min 2 plus 8. 6. Oke. Sekarang yang keempat. Ini nanti dulu yang keempat. Di sini kita ubah ke 0. Sehingga sama ya. 4 minus baris pertama ditambahkan ke baris keempat. Sehingga 1 min 1, 0 ya. Min 1 plus 1, 0 lagi. 4 min 2, 3 plus 1. Ya, 3 plus 1, 4. 4 plus 8. 12. Nah, sekarang ini ya. Ini kan segitiga atas, berarti yang belum ini dengan ini yang 0. Iya. Berarti sebentar, saya ataskan. Oke, saya tulis di sini. Ini supaya 0 berarti gimana? Tetap dioperasikan baris pertama, Pak. Oke. Atau gini, kita tukar. Nah, karena di sini kan sudah 0. Kita tukar baris yang kedua itu dengan 3. Jadi nggak apa-apa. Kita tukar, berarti hasilnya min 1, min 1, 2, min 1. Nah. Ini min 8. Kita tetap. Min 1. Yang sini baris. Salah sini. Salah saya tulis di sini. Betul ya? 2 dengan 3. 2 dengan 3. Oh iya deh. Sebentar. Saya nukarnya dengan 2 di situ. 2 dengan 3. Berarti 0, 2, min 1, 1, 6. 0, min 1, min 1, min 4. 0, 2, 4, 12. 12. Oke. Berarti tinggal yang ini ya. Yang bawah. Yang ini kita nolkan. Yang keempat ini ditambah dengan ini. Jadi kita lihat di sini yang sama. Ini kan 0, 0, 0, 0. Berarti kita mengacunya ke yang sama bentuknya. Berarti 4 plus 2 kali baris ketiga. Ya kan, sehingga ini kita tambahkan ke 4, dia nilainya 0. Saya tulis lagi di sini min 1, 2, min 1, 8. Ini sudah 2, min 1, 1, 6. 0, 1, min 1, min 4. 0, 0. Nah, yang di sini 2, min 2 ya. 0, 4, min 2. Ini nilainya 2. 12, min 8. Min 8, 4. Ya, 12 min 8, 4. Oke. Nah, ini bentuk akhir yang diperoleh. Ini sudah segitiga atas ya. Jadi yang bawah ini 0, yang ada nilainya yang atas. Nah, dari sini kita dapatkan
ya. Ini apa? 2. Sebentar. Oh ya, 2x4 ya. Jadi dari bawah. Dari bawah di sini 2x4 sama dengan 4 ya. Berarti x4-nya adalah 4/2. Sama dengan 2. Ya. Paham ya? Iya, Pak. Bentar. Nah, kita peroleh x4. Sekarang ini kan sudah dari sini sudah. Sekarang yang sini min x3 ya kan? Min x3 min x x4 sama dengan min 4. Ya. Atau gini saja, saya tulis semuanya saja, nanti kita selesaikan. Di sini 2x2 min x3 plus x 4 sama dengan 6. Kan? Kemudian x1 min x2 plus 2x 3 min x4 sama dengan 8. Ya. Kita kan punya yang baru ini ya. Sehingga kalau ini saya masukkan ke sini, kita peroleh min x3 min 2 sama dengan 4. Berarti min x3 sama dengan min 4 plus 2 min 2. Min 2 ya. Berarti x3-nya sama dengan 2. Oke, x3 sama dengan 2. Kemudian dari sini 2x2 minus 2 plus 2 sama dengan 6, ya kan? 2x2 sama dengan 6. X2-nya sama dengan 3. Oke, tinggal yang ini. X min X2-nya kan 3 plus 2 kali 2 ya. Min 2 sama dengan min 8. Jadi X1-nya adalah 8 plus 3 plus 4 min 2. Berapa itu? 8 plus 3 plus 4, 15. Salah nggak? Betul nggak ya? Oh, ini minus. Oh ya, ini jadinya min 8. Berapa jadinya? Oh, ini min 4. Min 4. Oh, ya, salah. Ya. Ini salah. Plus 2. Min 8. Berarti min 4. Berapa ya? Oh, ini plus. Oke, plus salah. 2. Yang 2-nya itu plus. Betul ya? Ini sudah betul. Plus 2, Pak. Plus 2, Pak. Min Ya. 5. Berarti hasilnya min 7. Oke, ketemu sekarang. Sudah ketemu hasilnya X1-nya adalah min 7. X2-nya 3. X3-nya 2. X4-nya adalah 2. Nah, ini kita sudah ketemu. Ini dengan cara eliminasi Gauss. Ya. Saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya, sebentar. Nah, untuk metode yang kedua, itu
sebenarnya lanjutan dari eliminasi Gauss. Jadi yang tadi yang menemukan itu adalah Gauss ya, kemudian disempurnakan oleh Jordan. Sehingga namanya eliminasi Gauss-Jordan. Nah, bedanya kalau eliminasi Gauss-Jordan, dia membentuk matriks identitas. Nah, jadi hanya 1, 1, 1 yang diagonalnya, yang lainnya 0. Sehingga langsung ketemu di sini, nggak usah menghitung ini. Ketemu B di sini, contohnya B1, B2, B3. Contoh, kita lanjutkan saja yang ini. Nah, kita bentuk yang tadi. Sebentar. Jadi tadi kan sampai ini untuk matriks diagonal atas ya, untuk yang Gauss. Sekarang kalau Gauss-Jordan, kita lanjutkan OBE-nya. Ini Gauss-Jordan. Kita lanjutkan sehingga dia membentuk matriks diagonal. Jadi yang matriks identitas maksud saya. Jadi yang diagonal ini kita buat nilainya 1. Nah. Oke. Coba supaya nilainya 1, yang garis yang 1, coba kita ini dulu garis keempat. Garis keempat ini kita kalikan dengan setengah. Ya. Kalau dikali setengah, sehingga dia ini 0, 0, 0, 1 ya. Ini 2. Jelek sekali. Sebentar. Ini ya. Jadi baris keempatnya kita kalikan setengah. Kemudian baris kedua. Baris kedua kita buat 1. Sehingga 2 ini harus -1. Gimana caranya? Berarti garis yang kedua, kedua, dikurangi. Gimana? Bisa nggak ya? Kalau yang kedua, bentar. Ada ide mungkin? Ini supaya 1, coba yang baris ketiga dulu lah. Baris ketiga. Nah. Baris ketiga. Baris ketiga. Dikali -1 ya. Bentar. Bentar, masih not responding. Keluar. Baris ketiga ditambah baris pertama, Pak. Sebentar. Bersuara. Loh. Mana tadi ya? Oh, ini.
Baris ketiga sampai garis pertama. Ditambah baris pertama. Nah, nanti ini jadi ndak 0. Ya kan? Itu harus jadikan matriks identitas, Pak. Atau kita merubah satu itu. Dijadikan matriks identitas. Sebentar. Oh, ini dulu. Baris kedua. Ini kita jadikan 0. Kedua. Min 1. Oke, ini kita tambahkan ke baris kedua. Jadi ini kita nolkan, ya. Berarti 0, 2, ya. Min 1 plus 1. 0 kan? Ini 1 min 1. Berarti plus 1. 1 plus 1, 2. 6 plus 4. Ya. 10. Ini kita biarkan dulu 0, 0, min 1, min 1, min 1. Oke. Nah, sekarang yang baris pertama. Baris pertama ini kita tambahkan supaya yang di sini itu 0. Berarti kita pakai yang baris kedua, ya kan? Berarti min 1 supaya 0 dia harus plus 1. Plus 1 dari 2 setengah. Setengah baris 2. Berarti ini 1. 0 ya. Min 1 plus 1, 0. 2 min setengah. Min setengah. Gak apa-apa, kita tulis 3/2. Min 1. Min 1 plus setengah. Setengah. Min 8 plus 3. 8 plus 3 jadinya minus 5. Kemudian dari sini kita operasikan lagi. Sebentar, yang baris kedua. Baris kedua ini supaya ini 1 dikali setengah. Oke, baris kedua kalikan setengah. 0, 1, 0, 1, 5. Ya. Kemudian baris ketiga supaya ini 1, maka kita harus mengalihkan dengan min 1. Sehingga ini 0, 0, 1, 0. Salah ya. Ini 1, 4. Oke. Yang ini sudah sesuai 0, 1, 2. Oke. Yang atas kita nolkan. Yang ini.
Berarti kita ngambil dari baris keberapa? Di 3, ya kan? Paham nggak? Jadi ini kan kita ingin mengenalkan 3/2 dengan tidak merubah yang nilai 1 dan 0. Sehingga kita harus cari yang bagian sininya itu nilainya 0 supaya ini nggak berubah. Sehingga di sini baris pertama supaya ini 0 maka plus ya. Plus 3/2 kali baris ke-3. Ya. Yang ini tetap 1, 0. Kemudian yang ini 3/2 ditambah 3/2 dikali min 1. Berarti kan 0. 3/2 Iya. min 3/2. Ya kan? Kemudian yang sini min setengah. Saya hitung aja, kalau kesulitan dihitung aja. Min setengah plus 3/2 dikali dengan min 1. Berapa ya? 1. Min setengah. Setengah plus min 3/2. Min 3/2. 4/2. 4. Min Min 4/2. Min 2 ya? Iya. Min 2. Yang ini coba kita hitung. Min 5 plus 3/2 dikali dengan 4. 4 Min 4. sama dengan berapa itu? Min 12. Sebentar. 12/2 6 ya? 12/2 min 6. Min 6. Berarti min 11. min 11. Oke. Masih belum selesai di sini. Kita harus mengenalkan yang min 2 dan 1. Berarti gimana? Baris pertama ya. Ini supaya jadi 0, kita ngambilkan dari sini kan, baris keempat. Baris pertama berarti min 2 supaya jadi 0 harus plus 2. Berarti plus 2 kali baris keempat. Iya, benar. 2 kali baris keempat. 1,000. Berarti 1,000 min 11 tambah 4. 15. Min 7. 7. Ya kan? Nah, ini sudah jadi 0. Yang ini sekarang. Berarti baris kedua diapakan? Min ya? Baris keempat. Oke, berarti ini 0, 1, 0. 1 min 1, 0. 5 min 2, 3. Iya. Oke. Itu juga sama. Ini juga sama, baris ketiga dikurangi baris keempat. Ini 0, 0, 1, 0. Ini 4 min 2, 2. Ini 0, 0, 0, 1, 2. Oke. Nah, kalau Gauss Jordan kita langsung ketemu di sini. X4 2, X3-nya 2, X2-nya 3, X1-nya min
7. Sama ya? 3. Sama, Pak. Oke, sama. Nah, itu caranya untuk yang Gauss-Jordan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau eliminasi Gauss, dia hanya sampai pada segitiga atas ya. OBE-nya cukup sampai segitiga atas. Kemudian kita selesaikan dari bawah. Kalau Gauss-Jordan, kita teruskan OBE-nya sampai membentuk matriks identitas. Oke. Sekarang saya lanjutkan untuk inverse. Metode inverse. Sebentar, ini masih Gauss-Jordan, ini perhitungan tadi. Oke, sebelumnya ini saya lanjutkan dulu. Jadi penyelesaian SPL dengan metode eliminasi Gauss-Jordan ini membutuhkan jumlah komputasi yang lebih banyak, ya kan? Jelas di situ karena langkahnya lebih panjang dari eliminasi Gauss, sehingga komputasinya lebih banyak. Namun ini kesimpulannya, metode eliminasi Gauss sudah cukup memuaskan untuk digunakan dalam penyelesaian SPL. Ya. Nah, namun metode eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan dasar pembentukan matriks balian atau matriks inverse. Jadi nanti yang metode inverse ini kita pakai eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Ini nggak usah untuk MATLAB ini kalian nanti dulu aja ya. Kalau ada waktu kita bahas untuk MATLAB-nya. Sekarang masuk ke matriks inverse. Yang namanya inverse, ini ada matriks A, inverse-nya rumusnya seperti ini. Bila determinan dari A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Kalau determinannya kan ini, seperti determinan A11, A21, min A12, A21 ini determinan. Kalau dia 0, maka dia tidak punya inverse. Kemudian, sistem persamaan linear yang mempunyai matriks A tidak mempunyai solusi yang unik, yaitu solusinya banyak atau solusinya tidak ada. Langsung saja kita bahas contohnya. Nah, ini metodenya seperti ini. Matriks A-nya ya, kita sejajarkan dengan matriks I. Matriks identitas. Matriks identitasnya ukurannya sesuai dengan A. Kemudian kita lakukan OBE sama seperti tadi, sehingga yang I sebelah kanan ini berpindah ke sebelah kiri. Ya. Jadi A-nya ini kita lakukan Gauss-Jordan tadi, sehingga membentuk matriks identitas. I-nya pindah sebelah kiri. Maka A-nya ini ada A yang sebelah kanan, ini disebut A inverse. Paham ya? Contoh, misalkan di sini kita dapatkan dari SPL A-nya seperti ini. 1 min 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0, 2. Kita sejajarkan dengan matriks identitas. Kemudian
kita lakukan OBE sedemikian sehingga yang sebelah kiri ini menjadi matriks identitas, yang kanan enggak. Sehingga yang kanan ini adalah matriks inverse dari A inverse. Nah, kemudian kalau sudah ketemu matriks inverse-nya, maka SPL-nya dapat diselesaikan sini. X sama dengan A inverse kali B. Dia didapatkan dari sini. Idenya kita kalikan sebelah kiri A inverse ya. Maka A inverse kali dengan A, dia membentuk matriks identitas. Karena identitas kali X, maka dia nilainya adalah X ketemu A inverse dikali dengan B. Contoh sekarang, selesaikan sistem persamaan linear berikut. Ya. Kita kerjakan. Contoh ya, ini contoh. Ini matriks inverse. Contoh X1 min X2 plus 2X3 sama dengan 5. Kemudian 3X1 plus X3 sama dengan 10. X1 plus 2X3 sama dengan 5. Langkah pertama kita buat matriksnya sama dengan tadi ya. 1, min 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0, 2. Nah, dari sini kita sejajarkan dengan matriks identitas. Karena matriks A-nya ukuran 3 kali 3, maka identitasnya juga 3 kali 3. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sini kita buat yang sebelah kiri ini menjadi identitas. Berarti kan kita lakukan OBE seperti garis Jordan tadi. Dari sini supaya ini menjadi matriks identitas apa? Ini garis kedua mungkin. Ini coba kita nolkan. Berarti baris kedua minus 3 kali baris pertama. Berarti saya tulis di sini. Saya tulis lagi 100. Ini 3 ya. 3 minus 3. Betul ya? Oke, 0. Yang sini 0 plus 3. Ini 3. Kemudian yang sini 1 min 6. Ya kan? 1 min 6 min 5. Yang sini 0
min 3, 1, minus 0, tetap 1, yang ini 0. Oke. Kemudian ini kita nolkan, sehingga baris ketiga itu tinggal dikurangi dengan baris 1. Jadi 1 min 1, 0. 0 min 1, minus min 1 berarti plus 1 ya. 1, 2, min 2, 0. 0 min 1, min 1, ini 0, ini 1 min 0, 1. Kemudian kita operasikan lagi di sini. Gimana idenya? Oke. Kalau ditukar bisa nggak, Pak? Bisa. Kita tukar ya. Coba. Min 1, 2. 2 dengan 3 ya. Ini Iya. dengan ini. Coba kita tukar. 0, 0. Ini saya tukar ya. 2 dengan 3. 0, 1, 0. Min 1, 0, 1. 0, 3 min 5. Min 3, 1, 0. Oke. Ini sudah kita tukar. Kemudian yang paling gampang lagi, ini ya, kita nolkan yang ini. 3 dikurangi 3 kali 2. Betul ya? 3 min 3. Tambah ke 3. Nah, karena yang kedua ini sudah betul. 0, 1, 0. 1, 0, 1. Nah, ini kita nolkan. Di sini 0, 3, min 3, 0 ya. Min 5. Min 5, ini. Min 5. Min 5, min 0. Betul ya. Min 3 plus 1. Min 2. Plus 3, Pak. Hah? Oh iya. Min 3 plus 3. Oh iya. Min 3 plus 3. 0. Ini 0. Ya, betul. 1 min 0. Min 3. Ya. Hah? Ini kan 0. 1 min 0 kan? 3 kali 0. Iya. 1 min 0 plus 0 min 3 maksudnya. Oh iya, ini ya. Iya, betul. 0 min 3 min 3. Ya. Oke, yang ini kita nolkan, berarti 1 ini dikurangi dengan 2. Atau plus. Plus ya. Ditambah. Ini 1, 0. 2. Ini 2. 1 min 1, 0 ya? 0. 0. 1. 1. Ya. 0, 1. Oke. Sudah. Kemudian, nah ini tinggal 2 ya. Ini kita buat 1.
Berarti yang ketiga ini dikali dengan 1/5 kali min 1/5. Ya, ini tetap min 101, dan sini 0, 0, min 5 0. dikali min 1/5, 1 ya, 0, 0 min min 1/5 plus 3/5. 3/5. Nah, coba saya tulis dulu 0,01. Nah, sekarang tinggal yang ini. Berarti kita pakai yang ini. Kita nolkan 1 Dikurangi 2 dikurangi 2 kali 3. garis ketiga. Sini saya tulis lagi 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, min 1/5, 3/5. Oke. Ini 1, 0. Yang sini 0 ya? 0. Iya, Pak. Ya kan? Kemudian ini 0. Yang sini 0 min 2 kali 2/5. Min 2/5. plus ya. 2/5. Iya. Ya. Iya. Kan yang sini 1 min 2 kali 6/5. berapa ini? Kalau 5/5 dikali kurangi 6/5. 6/5. Min 6/5. Berapa? Min 2 min 1/5 ya. min 1/5. Betul nggak? Minus 1/5. Oke. Iya, Pak. Sudah ketemu. Nah, di sini kita ketemu A inverse. Ya, saya kembalikan lagi ke slide-nya. Jadi setelah ketemu A inverse ya, kita baru menghitung nilai X-nya. Nilai X-nya adalah dari A inverse ini dikali dengan B. A inverse ya. Jadi kita pakai yang A inverse-nya saja. Jadi X sama dengan A inverse dikali dengan B. A inverse-nya kita peroleh 0, 2/5, min 1/5, min 1, 0, 1, 0, min 1/5, 3/5. Dikali dengan B. B-nya itu adalah 5, 10, 5. Lima, 10, 5. Nah, ini kita kalikan.
Saya tulis gini aja. Berarti ini 2/5 dikali 10 kan. Ini dikali ini 0. 2/5 kali 10 min 1/5 dikali 5. Berapa ini? Ini 4 ya. 4 minus 1. 3 ya. Min 1 kali 5. Ya, min 1 dikali 5. Kemudian plus 1 dikali 5. 5. Berarti 0. Iya. Kemudian yang sini min 1/5 dikali dengan 10 plus 3/5 dikali 5. Ini min 2. Ini 3. Berarti 1. Ya kan? Nah, ini ketemu. Sehingga ketemu X1-nya adalah satunya yang mana? Ini atau ini? X1-nya yang mana ini? 3. Ya kan? Ini kan matriks B. Matriks B-nya itu tadi kan X1, X2, X3. Sehingga X1-nya 3, X2-nya 0, 0. X3-nya ketemu 1. Nah, ini sudah kita ketemu hasilnya. Ini ya, sama ya, 3, 0, 1. Cuma yang di sini enggak, ini langsung 0,4 min 0,2 ini, sama saja. Oke, itu caranya untuk metode matriks inverse. Ada pertanyaan untuk metode matriks inverse? Tidak ada pertanyaan? Tidak, Paham? Pak. Pak bingung? Masih bingung? Mungkin yang agak ribet yang ini ya, OBE-nya ya. Jadi harus belajar, coba. Kalau nggak latihan, nanti kalian akan kesulitan ini. Oke. Ada pertanyaan? Untuk 3 metode selanjutnya, kita akan bahas pertemuan minggu depan ya. Ini UTS-nya kapan ya? 20 berapa kemarin tanggal? Sudah dikasih tahu? Akhir November, Pak, katanya. Akhir November? Sebentar. Bukan 20. tanggal 23 ya? Oh iya, 23 ya? Berarti tinggal 1 pertemuan lagi. Oke. Sebentar. Oke. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan ya. Bisa saya akhiri untuk teman kali ini.
Iya, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Bentar, ada soal nggak? Coba. Oke, untuk yang pengganti minggu kemarin itu minggu depan saja ya. Minggu depan hari Jumat. Jadi minggu depan 2 kali, Kamis dan Jumat. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.